Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan judul pembelajaran hari ini mengurangkan dua bilangan, dua angka dan satu angka. Kita masuk pada subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, matematika, dan juga bidang studi agama. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar bagaimana mengungkapkan pujian dengan santun. Kemudian, untuk matematika, kita akan mengurangkan dua bilangan. Dan untuk agama, kita akan mereview kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu lalu. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pengurangan. Sekarang, mari kita ingat-ingat lagi contoh-contoh pengurangan yang sudah kita pelajari. Misalkan, 9 dikurang 2. 9 diambil 2. Maka sisanya tinggal 7. Lalu, 6 dikurang 4. Hitung mundur ya. Sebelum 6, 5, 4, 3, 2. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian 14 dikurang 4. Nah, anak-anak hitung mundur. Mulai dari 14, hitung mundur sampai 4 kali karena dikurangi dengan 4. Maka hasilnya 10. Lalu 17 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 11. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara melakukan pengurangan dengan bersusun pendek ke bawah. Sekarang kita lihat soal berikut ini. Perintahnya adalah kurangkanlah 19 dikurang 2. Pertama-tama kita akan menjabarkan sesuai nilai tempat dari tiap-tiap bilangan tersebut. 19 itu berarti 10 ditambah 9. Kemudian 2 sama dengan 2. Dia hanya terdiri dari satuan saja. Ketika kita ingin mengurangkan suatu bilangan, kita kurangkan sesuai dengan nilai tempat dan nilai angkanya. Seperti ini ya, kita kurangkan. Nah, 9 kita kurangi dengan 2. Maka hasilnya adalah 7. Kemudian 10 pada puluhan itu kita turunkan ke bawah karena dia tidak mengurangkan apa-apa. Sehingga hasilnya menjadi 17. Nah, kalau anak-anak sudah paham, sekarang kita kerjakan dengan bersusun pendek tanpa menjabarkan bilangan-bilangan tersebut. 16 dikurang 4. Kita tulis angka 16, kemudian kita tulis angka 4 di bawah angka 6. Ya, karena angka 6 pada bilangan 16 merupakan satuan dan angka 4 pada bilangan 4 merupakan satuan. Jadi harus sejajar ya nak ya antara satuan dan puluhannya. Nah, kita kurangkan. 6 dikurang 4, kita kerjakan dulu dari yang paling belakang. 6 kurang 4 sama dengan 2. 1 tidak mengurangkan apa-apa, maka satunya turun ke bawah. Sehingga hasilnya 12. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa belum mengurangkan dengan cara bersusun pendek ke bawah?
Jika sudah, anak-anak boleh buka bukunya di halaman 173 bagian bawah. Anak-anak coba kerjakan, tidak perlu dikumpulkan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Melati yang berjudul Belajar Menyanyi. Melati dan teman-temannya belajar menyanyi. Mereka menyanyikan lagu Tinggal Berapa. Suara Melati merdu sekali. Teman-temannya memuji Melati. Suara kamu merdu sekali, Melati. Kamu hebat, kamu luar biasa, kata teman-temannya. Melati senang mendapat pujian dari teman-temannya. Meskipun dipuji, Melati tidak pernah sombong. Melati tetap bersikap rendah hati. Sombong adalah sikap yang tercela. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, kita mendengarkan bahwa teman-teman Melati memuji Melati karena bakat Melati. Suara Melati sangat merdu sekali saat bernyanyi. Ketika kita melihat kemampuan atau talenta teman kita bisa mengungkapkan kata pujian untuk mereka dengan sopan. Seperti tadi Melati, kita lihat apa yang diungkapkan teman-teman Melati, yaitu memuji Melati dengan mengatakan, "Suara kamu merdu sekali, Melati. Kamu hebat, kamu luar biasa." Melati sangat senang menerima pujian tersebut. Tetapi, walaupun dipuji, Melati tidak bersikap sombong. Ia tetap bersikap rendah hati. Nah, bagaimana sikap kamu saat mendapat pujian? Ketika anak-anak mendapat pujian, tentunya anak-anak harus berterima kasih. Dan anak-anak tidak boleh sombong. Hebat Melati, suaramu merdu sekali. Terima kasih. Ingat ya, harus tetap rendah hati. Sekarang coba kita latihan membuat kalimat pujian. Misalkan, Meili memuji Monik karena baju Monik sangat bagus. Bagaimana kalimat yang disampaikan Meili kepada Monik? Ya, misalkan seperti ini. Bajumu bagus sekali, Monik. Kamu terlihat sangat cantik. Maka Monik menjawab, "Terima kasih, Meili." Sekarang coba anak-anak ungkapkan kalimat pujian lainnya untuk memuji orang lain. Misalkan anak-anak memuji ibu anak-anak, memuji adik, atau memuji teman. Coba ya kalian ungkapkan. Nah, materi tematik kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, hari ini untuk tematik tidak ada TM ya. Tetapi anak-anak harus pahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anak boleh mengerjakan soal latihan pada buku. Tidak perlu dikumpulkan, tetapi anak-anak dapat berlatih secara mandiri supaya anak-anak bisa untuk menghitung pengurangan dan juga membuat kalimat ungkapan pujian. Sekarang kita lanjutkan bidang studi agama. Anak-anak, coba kalian ingat-ingat kembali materi minggu lalu yang sudah kita pelajari pada pelajaran 5. Pada pelajaran minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana sikap kita
atau kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk merawat anggota tubuh kita yang sangat sempurna. Seperti kita harus rajin mandi, kita harus keramas, rajin cuci tangan, tidak lupa menggosok gigi, kemudian kita merawat kuku-kuku kita dengan memotong kuku sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jika sakit, kita pun harus pergi ke dokter agar kita segera sehat. Kita juga sudah mendengarkan bagaimana kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta. Ya, anak-anak, sekarang mari kita ingat kesimpulan dari materi pada pelajaran kelima ini. Anggota tubuh perlu dirawat dengan baik. Anggota tubuh harus sehat dan bersih. Bila ada anggota tubuh yang sakit, kita harus berobat sampai sembuh. Kemudian, Tuhan Yesus senang apabila kita sehat. Bila ada orang sakit, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkannya. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 2 orang buta. Maka kita pun yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Ya, anak-anak, pahami inti-inti pada pembelajaran ini. Anak-anak boleh kembali membaca bukunya supaya anak-anak lebih memahami materi kita di pelajaran kelima ini. Ya, untuk menguji pemahaman anak-anak, anak-anak hari ini mengerjakan tugas mandiri agama yang berupa soal pilihan ganda. Soalnya tersedia pada Google Classroom berupa Google Form. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Anak-anak tetap semangat dan sampai bertemu hari Senin. Salam sehat, semangat berprestasi.